Nah, sampun. Nah, video jenengan pun Kelihatan. pun. Iya. Nggih. Mulai, Bu. Sampun. Iya. Ya. Nggih, nggih. Nggih, saya mulai. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Sigit. Mari silahkan, ada apa? Nggih, terima kasih Bu. Izin mohon waktunya sebentar bisa nggak Bu? Iya bisa, boleh banget ini. Mumpung baru longgar juga, agak longgar ini Pak Sigit, silahkan. Ada yang bisa saya bantu? Nggih, gini loh Bu, saya itu mau bercerita tentang apa yang Oke. saya alami tadi Bu. Jadi saat mengajar di kelas itu kok saya merasa tidak nyaman ya Bu. Saya ada siswa itu yang kurang semangat Bu, kayak gitu. Ya. Jadi eh, tadi ada anak yang namanya Fadil Bu. Jadi saya ajar itu kok kurang termotivasi dalam pembelajaran, kurang semangat mengikuti pembelajaran. Terus murid itu kok sering tidur di kelas saat pembelajaran. Eh, Meskipun media pembelajaran itu juga sudah saya variasi sebenarnya Bu, menggunakan audio, menggunakan video kayak gitu. Tapi anak itu kok saya lihat kok belum semangat kayak gitu Bu. Oh iya iya, saya mengerti permasalahan Pak Sigit. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi hal tersebut Pak? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini? Ya, jadi ini mungkin sharing-sharing aja ya Bu ya. Jadi Ya. saya harap ini mungkin ada solusi atau ada pencerahan terkait masalah saya ini Bu. Karena Oh. saya sendiri juga bingung ini gimana mengatasinya karena sudah berbagai cara saya gunakan Bu. Itu. Oh, ya, begitu ya Pak Sigit ya. Kira-kira nih menurut Pak Sigit, perilaku murid yang semangat dalam belajar itu seperti apa ya Pak? Terutama di kelasnya Pak Sigit ini. Ya, tentunya mungkin sama gitu ya, sama seperti harapan guru-guru, itu murid yang, semangat pembelajaran itu menurut saya ya, yang dia aktif, terus Ya. fokus dalam pembelajaran, Ya, terus, semangat memperhatikan guru saat menjelaskan, terus ya. merespon baik saat ditanya. Atau bahkan dia antusias saat bekerja secara kelompok ataupun diskusi, kayak gitu, Bu. Oh, iya, iya, iya. Baik, Pak Sigit. Saya sepakat dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Tentunya kita berharap semua anak seperti yang Bapak utarakan tadi ya, Pak ya. Bisa Iya, betul bersemangat Ibu. dan aktif seperti itu tadi. Tapi kenyataannya pada anak yang kurang bersemangat tadi, ternyata ada beberapa anak ya, Pak ya, yang kurang bersemangat. Nah, menurut Pak Sigit ini, kalau dinyatakan dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar usaha Pak Sigit untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu tadi, Pak? Nggih, Bu. Jadi, ya memang saya sudah berusaha, Ibu. Jadi saya, sudah berusaha, eee, untuk memotivasi siswa. Cuman Mm-mm. menurut saya sendiri itu memang, kalau dinyatakan dari angka 1 sampai 10 itu mungkin baru 6 sih, Bu. Artinya Hmm. ya memang selama ini, saya menganggap anak-anak itu sama kondisinya, ataupun gaya belajarnya dan kebutuhannya juga saya anggap sama, kayak gitu, Bu. Oh, begitu. Dari apa yang Pak Sigit sampaikan tadi, bolehkah saya tahu, Pak, pada saat mengajar itu Pak Sigit menggunakan media belajar apa? Selama ini saya mengajar menggunakan PPT, Bu. Ya. Jadi, saya menampilkan, PPT, Hmm. kemudian, saya menggunakan media ajar juga dari internet, entah itu Ya. artikel, atau Hmm. video, Ya. ataupun buku dan modul, itu sih, Bu. Oh, itu ya, Pak ya. Eh,
menurut Bapak ini tadi kan sudah Bapak sampaikan, Pak Sigit belum begitu apa istilahnya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai gaya belajar tadi ya Pak ya, yang Pak Sigit sudah utarakan tadi. Menurut Pak Sigit Iya, nih, betul, Bu. hmm, apakah dengan media belajar yang Bapak gunakan itu sudah mewakili semua gaya belajar anak-anak kita tadi, Pak? Ya, untuk selama ini menurut saya itu sudah. Kok setelah dipraktekkan di kelas itu ternyata kok ada anak-anak yang kurang semangat, kurang termotivasi dalam pembelajaran. Itu menurut saya sendiri juga, oh berarti dengan berbagai media yang sudah saya lakukan itu belum mewakili semua, baik kebutuhan belajar anak ataupun gaya belajar anak itu belum terwakili. Nah, menurut saya itu ada anak-anak yang mungkin gaya belajarnya berbeda dengan media yang sudah Iya, saya laksanakan tadi, Bu. iya, betul Nah, sekali, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi kan, kalau video itu untuk anak-anak yang gaya belajar apa, terus kemudian artikel-artikel tadi untuk anak-anak yang gaya belajar apa. Ada yang kurang nggak, Pak, itu kira-kira? iya menurut saya itu ini Bu, untuk anak-anak yang tipe belajarnya dia harus menggunakan kinestetik Bu, dia harus Iya, gerak dan sebagainya itu kok iya, kayaknya belum terwakili nggih Bu nggih. iya. Iya, betul sekali. Nah, saya setuju sekali itu dengan Bapak. Mungkin anak-anak tersebut kan memiliki gaya belajar kinestetik, Pak. Jadi, mungkin itu tadi, di situ letaknya dari permasalahan Bapak itu. Jadi, semua media itu kan bisa kita gunakan. Semakin banyak kita gunakan media-media tersebut, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar gitu ya, Pak ya. Kalau bisa saya garis bawahi dari apa yang tadi Pak Sigit sampaikan. Iya betul Bu, betul. Iya, iya, betul sekali. Jadi sekarang apa rencana nih Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya mungkin rencana saya nanti untuk gaya ini Bu, saya pengen merencanakan pembelajaran yang memfasilitasi untuk anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik juga. Nah, Mhm. tentunya memang ini nanti kita melakukan tes diagnostik awal mungkin ya Bu ya. Selama ini mungkin Iya, saya kurang kurang begitu memahami. Nah, nanti akan saya coba untuk melakukan tes diagnostik awal untuk memetakan gaya belajarnya anak-anak itu. Mungkin ada yang kinestetik, ada yang auditory atau iya, visual. Itu mungkin Pak. nanti akan kami kelompokkan dan sebisa mungkin nanti akan eh, saya sesuaikan Bu media pembelajaran yang akan saya gunakan saat menyampaikan materi pembelajaran nanti. Iya, betul sekali Pak Sigit. Berarti wah, luar biasa ini dengan Bapak memetakan tadi kebutuhan dan gaya belajar peserta didik, maka dari situ Pak Sigit berarti bisa dong menentukan media-media yang sesuai tadi ya Pak ya. Iya Bu, nanti saya juga akan berusaha Bu belajar entah itu dari internet atau nanti mungkin belajar dari ibu bagaimana cara Iya, ngajarnya kayak gitu atau dari rekan-rekan guru yang lain nanti saya ingin belajar terkait untuk memenuhi gaya belajar dan kebutuhan anak-anak tadi. Itu gimana baiknya, gimana eh, cara mengaplikasikannya saat pembelajaran. Itu, Bu. iya, iya, betul sekali Pak Sigit. Nah, itu tadi ngomong-ngomong soal mengaplikasikan pembelajaran. Nah, tentu saja kan kita nanti pasti pada saat prakteknya itu kita menemukan hambatan atau kendala atau apa gitu. Pak Sigit sudah ada alternatif lain apa belum ini? Sudah, Bu. Ya nanti Ya, ketika gimana? ada kendala, tentunya nanti saya akan, coba berkonsultasi lagi mungkin dengan jenengan nggih, Bu, nggih. Iya, Mboten boleh. bosen-bosen Ah, pokoknya gitu. iya. Eee, nanti saya akan, mencari referensi-referensi dari internet atau dari yang lain untuk Mm-mm. mengatasi kendala-kendala tadi. Yang jelas untuk, saat ini kita harus mencoba rencana tadi supaya Iya. kita tahu apa kendalanya gitu aja, Bu.
Iya, betul sekali. Dengan mencoba itu nanti kan kita bisa mengetahui seberapa pencapaian kita, langkah-langkah apa yang akan Pak Sigit lakukan berikutnya. Itu tadi sudah jenengan persiapkan sebelumnya. Nah, berarti kan udah luar biasa ini, bagus sekali nih Pak rencananya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nggih, Bu, mohon dukungannya. Nanti mohon bimbingannya Iya, selalu, Bu. iya, pasti pasti Pak Sigit. Lalu ini apa komitmen Bapak untuk rencana kali ini? Ya tentunya sebagai guru ya Bu, sebagai guru komitmen saya itu pengennya itu ya membuat pembelajaran, suasana pembelajaran itu yang menarik, terus bisa Mm-mm. memotivasi belajar siswa, terus menggunakan banyak media dan sumber belajar itu mungkin nanti akan menjadikan anak itu lebih bebas mengeksplorasi materi Ya, sehingga murid-murid itu bisa menjalankan memang merdeka belajarnya sesuai dengan minat dan bakatnya mereka sendiri-sendiri, sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri-sendiri, atau ya, sesuai dengan kebutuhan belajar mereka sendiri-sendiri tanpa ada paksaan. Pokoknya saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid masing-masing, kayak gitu Bu. Pengennya seperti itu sih Bu. ya, wah bagus sekali nih Pak Sigit. Saya sangat mendukung rencana Bapak ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan kita ya Pak Sigit ya. Iya Bu, nggih, terima kasih Bu dukungannya. Kemudian ini Pak Sigit, ada lagi yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup kira-kira? Mungkin selanjutnya saya akan ini nggih Bu ya. Mungkin selanjutnya nanti ini setelah sharing-sharing dari Mm-mm. Ibu ini eh, Mm-mm. saya lebih semangat. Nanti saya akan melaksanakan rencana saya dulu. Mm-mm. Saya rencanakan tadi sesuai yang saya sampaikan tadi nggih Bu ya. Mungkin nanti saya akan coba di pertemuan berikutnya saya akan diagnostik peserta didik dulu. Nanti terus Mm-mm. saya akan membuat rencana pembelajaran. Nah, Iya, nanti Kak, kira-kira Pak Sigit punya target waktu nggak ini? Kira-kira seberapa itu? Saya ingin siswa saya seperti ini, ya kan? Kemudian Pak Sigit punya target waktu, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan kondisi kelas yang sesuai Bapak inginkan itu tadi? ya mungkin sekitar 1 bulan ini Bu, 1 bulan Oh, ini nanti saya akan coba mempersiapkan segala sesuatunya eh, dengan baik. Nah, nanti saya akan melihat gimana sih antusias dan motivasi anak-anak itu ketika pembelajaran atau masih sama. Nanti eh, akan saya evaluasi lagi Bu. iya, iya. Bagus sekali nih Pak Sigit. Pak Sigit sudah punya rencana. Pak Sigit sudah punya beberapa solusi untuk menghadapi mungkin kendala-kendala yang muncul. Pak Sigit juga sudah istilah punya target waktunya juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Eh, saya bisanya mendoakan ini Bapak. Mudah-mudahan nanti Oke semuanya Bu. berjalan lancar dan apa yang kita harapkan dapat kita capai dengan baik. Nah, dan kondisi kelasnya bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan tadi ya Pak ya. Nggih, Bu. Terima kasih ya Bu Nurul atas waktunya telah meluangkan waktu untuk saya bisa bercerita dengan Ibu. Iya, iya sama-sama Pak Sigit. Nggih, Bu. Nggih, nggih. Mudah-mudahan ya kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ngaten nggih. Amin ya Rabbal Alamin ya. Nggih, matur nuwun Ibu atas waktunya. Terima Ya, kasih Pak Sigit. Ya, atas sama-sama. Selamat waktunya. berjuang. Nggih, Selamat berjuang doakan ya. Dan berhasil. nanti kalau saya menemui kendala nanti saya sharing-sharing lagi dengan Ibu. Ampun Siap. bosan-bosan Ibu. Iya, iya. Insya Allah selalu siap. Nggih, kalau itu saya mohon permisi dulu Bu. Saya akan melanjutkan pembelajaran lagi. Terima kasih atas waktunya sekali lagi saya ucapkan eh, monggo Bu nggih, parang Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.